Sriwijaya FC resmi melaunching lagu Sriwijaya FC Selalu di Dada. Lagu tersebut merupakan ciptaan Ustaz Kondang Tanah Air dari Sulaiman. Pengenalan lagu Sriwijaya FC di Dadaku pada awak media di Sekretariat Sriwijaya FC, Kompleks Palembang Square Mall Palembang, Selasa, 5 Oktober 2021. Alhamdulillah atas hasil musyawarah dengan Presiden Sriwijaya FCH Hendry Zainuddin, lagu yang kita buat di launching sebelum laga perdana hadapi Muba Babel United, besok, Rabu, 6 Oktober 2021. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa hafal. Dibikin keren ada metalnya, ungkap dari Sulaiman. Dalam lagu resmi Sriwijaya FC tersebut dari Sulaiman yang dibantu Benny salah satu pencipta lagu dari Palembang dan juga Opan salah satu gitaris metal top di Palembang. Gitu banyak. Pak Ustadz itu yang nyanyi apa Ustadz ya? Saya. Yang main Pak, saya itu udah lama nih nggak ada metal Pak. Gara-gara Sriwijaya FC Pak, main metal lagi Pak. Jadi nggak apa-apa, yang penting semangat. penciptanya tadi Pak? Saya menciptakan Oh, ya. lagu bersama Bang Benny. Bang Benny ikut ambil bagian dalam beberapa baik saya dan harus kita muliakan juga. Saya begitu Pak, kalau saya bikin lagu ada teman yang membantu, saya akan tulis namanya meskipun cuma satu nada. Jadi kita hargai karya orang. Ini lagu ya kalau 90% nada sama syair memang dari saya. Cuman karena Bang Benny orang Palembang, dia memasukkan kalimat pacak cindo. Ini belaga cindo. Dan aransemen bilang Bang Opan ini gitaris band metal Match. Saya cari band metal nomor 1 Palembang mana? Dia bilang ada Match namanya. Ayo kita mainkan band. Alhamdulillah, mudah-mudahan lagu ini diterima oleh semua orang. Ada yang mau ditanyakan? Berapa lama itu pembuatannya? Gimana Pak? Lama kan bikin lagu ini sebetulnya Pak. Mudah. Gampang-gampang susah? Enggak, proses idenya itu yang lama. Oh, kan 2 idenya. minggu yang lalu, kita di 3 minggu lalu lah, dengan Pak Hendry Zainuddin, beliau dan itu sampai saya ketemu Bang Benny untuk menemukan studio tempat rekaman. Nah, proses rekaman paling seminggu, 2 minggu lah, seminggu. Jadi lagu ini sebetulnya nggak akan ada selesai-selesainya, karena kalau nggak seperti ibarat lukisan nih, kalau nggak ditandatangan Bang, sampai kiamat nggak selesai. Kayak dengar tadi kan Amrizal, siapa yang nyusul tadi? Pak Ferry ya? Pak Ferry, tambahkan kita baca, itu bisa juga masuk ide. Cuman saya ingin memang merubah bayang-bayang dari anthem yang lama, yang slow, yang pop, yang kalau bagus sih lagu itu udah dihafal satu Sumatera Selatan kan, semua pemain juga udah hafal. Tapi saya ingin membuat ini memang lagu perjuangan. Ingat ya teman-teman ya, seluruh negara di dunia sebelum merdeka, yang pertama mereka buat apa? Lagu kebangsaan. Ya, dan semua lagu kebangsaan itu mirip semua, nadanya mirip, iramanya mirip, semangatnya mirip. Nggak ada lagu kebangsaan yang slow, yang nangis-nangis, nggak ada. Ya, pasti semangat Indonesia, maju tak tetap, semua nadanya mayor. Maka Pak Manajer, ini lagu insya Allah mudah-mudahan ya Allah terima sebagai amal baik bagi saya ya, sehingga menyatukan semangat para pemain. Ya, ada ketawaduan di lagu ini. Kalau menang hal biasa itu sportivitas. Ya, yang penting hati yang bersenang. Buat apa kita menang terus sudah berantem, Pak? Ini, yang penting kita menang. Nggak apa-apa kita menang, tapi damai, berpelukan, berkasih sayang. Gitu. Ada yang bertanya? Silakan. Pertanyaan kawan. Mengerti kan? Ini sayang banget nih kalau nggak ada, mesti ada speaker dan TV nih, kita bisa melihat videonya dalam keadaan besar. Siapa sedikit? Silakan Pak Manajer. Pak Manajer menanggapi adanya sudah diciptakannya lagu oleh Ustadz dari Sulaiman ini, gimana Pak Manajer? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tadi saya ditunjukkan oleh Ustadz dari di dalam dan saya tahu beliau. Saya sudah mengikuti sepak terjang beliau, tidak hanya di Sumatera Selatan,
bahwa beliau pernah di Bali, kemudian berguru, mendapat hidayah dan sebagainya. Dan saya apresiasi karya beliau, bukan hanya karena beliau menciptakan lagu untuk Sriwijaya FC, memang lagu-lagu beliau ini banyak menyentuh di hati. Ini kalau hati yang berbicara tidak mudah. Nah, kembali lagi ke posisi kami di Sriwijaya FC. Tidak mudah membuat seorang ustadz sekelas Ustadz Dery ini bisa menyelami, bisa masuk ke skuad Sriwijaya FC. Palembang banyak ustadznya, Pak Dery. Tapi yang hari ini menyatakan dukungan melalui karyanya yang saya anggap ini karya yang luar biasa karena terkait dengan keberadaan Sriwijaya FC. Nah, potensi-potensi seperti inilah yang akan menjadikan Sriwijaya FC insya Allah kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi pemenang di setiap pertandingan. Amin. Oleh karena itu, atas nama manajemen Sriwijaya FC dan seluruh supporter, seluruh pecinta Sriwijaya FC dimanapun berada, Ustadz Dery kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Ustadz Dery sudah memberikan, mencurahkan seluruh kemampuan seninya dalam bentuk penciptaan sebuah lagu yang kita harapkan lagu ini akan menggelorakan sportivitas, menggelorakan semangat dari pemain, menggelorakan seluruh supporter, menggelorakan seluruh warga Sumatera Selatan untuk berkiprah di olahraga ini, tentu dengan tidak meninggalkan kodrat kita sebagai makhluk, bahwa segala keputusan yang ada yang terbaik itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Dery yang sudah bersumbangsi dan kami yakin ini tidak kecil nilainya. Oleh karena itu, atas nama manajemen, atas nama pemerintah Sumatera Selatan sebagai pemilik klub Sriwijaya FC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi ladang amal bagi beliau dan dapat berkarya lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Masya Allah. Mudah-mudahan. Teman-teman media ada yang mau ditanya? Silakan kawan-kawan. Ustaz Agus. Tetap fokus. Ustaz semua sini gitu. Iya loh, Masya Allah. Jadi gini loh, kita harus menggunakan semua potensi terbaik untuk membantu agama Allah. Ya. Bagi saya, sepak bola ini salah satu permainan yang hari ini dicintai satu dunia, Pak. Ya. Itu salah, Pak. Salah pemain bola di Inggris, Pak. Sampai karena dia berdakwah, karena dia menunjukkan akhlak yang mulia, sampai orang-orang Liverpool itu bernyanyi, kalau salah golkan lagi kami masuk Islam. Jadi pemain bola pun bisa berdakwah sebetulnya. Khabib Nurmagomedov dia seorang petarung UFC, tapi dia bisa membesarkan agama Allah di sana. Dan saya berharap juga dengan ikut ambil bagian saya dalam liga ini, dalam pertarungan bola yang menunjukkan sportivitas dan ukhuwah. Ya, kita boleh berlaga ya, tapi nggak boleh berantem itu benar. Apalagi di kalangan penonton ya, supporter. Saya lihat di mana-mana Pak berantem itu supporter Pak. Nggak tahu kenapa, hobinya gimana. Jakarta dengan Bandung itu rival musuh abadi, makanya ini jadi diciptakan. Bagi saya nggak mesti menciptakan permusuhan. Nah, kadang-kadang itu memang dibuat Pak untuk meramaikan bisnis ini. Karena ini bisnis besar Pak. Bola itu di dunia ini, tapi kita gunakan sebagai sarana. Apalagi pemain bola, pelatih-pelatih, mereka bekerja sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarga. Dan siapa yang keluar dari rumahnya, kata Nabi SAW, dengan niat mencari rezeki yang halal, dia akan dicatat sebagai orang fisabilillah. Nah, maknanya kalau meninggal dunia dalam cara itu, Pak, itu syahid, Pak. Nggak main-main, Pak. Mencari nafkah, ya, bekerja yang halal. Jadi itu saya nggak tahu sampai kapan di Palembang. Ya. Doa sama Allah, mudah-mudahan Allah jadikan manfaat dimanapun saya sudah. Dan kalian teman-teman boleh main ke Masjid Baitur Rahman ya, lihat lukisan kaligrafi 30 juz Al-Quran itu. Dan Masjid Baitur Rahman silakan jadi masjid pertama satu-satunya di dunia yang memiliki inventory galeri Quran di lantai 4-nya. Ya, nanti di sana kita akan dapat perkumpulan anak muda, pemain-pemain bola berkumpul di sana. Dan insya Allah kita akan jadikan itu sentral. Ini dekat dengan kantor gubernur, ya, dengan Isla di rumah gubernur. Dan memang minta maaf sama Pak Gubernur, kita belum datang sowan ke sana karena kita anggap itu nanti last choice ketika ini jamaah masjid nggak mampu lagi untuk mengumpulkan dana, mungkin akan datang
merapat ke sana untuk sementara waktu kita masih menggunakan sosial media, Instagram saya setiap pagi live, kalian boleh datang hadir dan saya mengajak artis-artis nasional. Kemarin Ivan Gunawan pun ikut live bersama, Maeli ikut live bersama, bahkan ada atlet MMA dari luar negeri yang mualaf juga ikut. Tinggal sekarang pelatih Sriwijaya belum. Nanti kita live bersama saya bikinkan posternya nanti dengan Pak Presiden, Pak Henry Zainuddin, Pak Manajer, dan mungkin Coach Neil ataupun yang coach yang lain. Kita akan live untuk membangun masjid. Ya, jadi dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar.